Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang akhir tahun, yaitu tentang takdir cintanya kamu di 2023 yang kurang lebih 3 bulan aja ya lagi ya. Bukan lebih ya, kurang dari 3 bulan lagi ya, kita akan masuk tahun baru. Well, kalau dipikirkan atau dirasakan ya bakal begitu terasa, tapi kalau nggak terlalu dipikirkan ya nggak begitu terasa. Tapi kalau ada sakitan pembelajaran yang besar pasti bakal terasa tau sih, apalagi untuk kamu seorang Virgo ya. Pembacaan kamu akan aku buat di sini ya, dan kalau kamu ingin counseling personal reading silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Hey, so cek website aku ya kalau kamu mau konseling sama aku, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Sorry kalau aku mengulang-ulang kata itu tadi ya, karena aku terikat videonya sih. Yang pastinya kalau pembacaannya nggak pas, nggak sesuai untuk kamu, berarti ya udah nggak pas dan nggak sesuai untuk kamu. Jangan dipaksakan, oke? Ya berarti memang bukan untuk kamu. Sesimpel itu cara pandangnya. Sama aku untuk pembacaan general ya udah kayak gitu. Ya nggak perlu untuk ribetin supaya kamunya nggak pusing, kamunya nggak stres ya. Sih, oke Virgo. Oke Virgo. Manipura, Chakra, entah kedua atau ketiga ya, aku nggak apa namanya. Oke, Sahasrara. Oke, Sattva, Prana. Exhale, inhale, tarik nafas, keluarkan nafas. Prana, pernapasan kita ya. Dan ada Shiva atau Dewa Siwa, kita di Indonesianya menyebutnya Dewa Siwa. Dan last cardnya ada Tapas, dan di the bottom of the deck-nya ada Dharana. Wow, Virgo, energi kamu karena perubahan besar Virgo dan Ketu dan Rahu yang bakal masuk ke second access-nya kamu. Di sini kamu ngerasakan seperti cinta Tuhan, cinta semesta begitu mengalir ya dalam hidup kamu. Energi yang jauh-jauh menenangkan. Kamu mungkin desire atau kamu atau seseorang menginginkan untuk sendiri dulu ya. Kamu bersama pasangan ada di posisi yang pengen, atau kamu sendiri ya Virgo, kamu ingin kayak menjauh, ngambil jarak di sini untuk menenangkan hati. Mungkin kamu yang ngerasa atau pasangan kamu ngerasa ini adalah silent treatment, bisa jadi memang iya, ataupun seseorang ghosting. Itu kalau secara mental, secara psikologi kita ngelihatnya gitu ya. Tapi di sini kita juga belajar tentang spiritualitas, tentang energi. Ya, secara spiritual justru yang aku lihat nggak seperti itu. Terlalu banyak penilaian, terlalu cepat kamu menilai ataupun dia menilai apa yang terjadi antara kalian berdua. Dan ini tidak seperti yang terlihat, sama sekali enggak. Ilusi, gini, kalau kamu terjebak dalam ilusi pemikiran kamu Virgo, kamu akan terjebak. Tapi kalau kamu melihat dengan lebih dalam lagi, sebenarnya kamu dengan pasangan diarahkan untuk ke arah cinta yang sesungguhnya, cinta yang real, yang apa adanya, tanpa perlu untuk menuntut pasangan selalu ada untuk kamu, selalu ada di samping kamu. Karena di sini ada energi jarak. Kamu lihat, kamu mungkin LDR bersama pasangan atau bersama suami, bisa jadi, atau calon suami kamu ya. Jarak ini membuat berat untuk antara kalian berdua sebenarnya,
Kalau udah masalah perasaan, cinta, ya nggak perlu diragukan lagi kalau di antara kalian ya. Cuman karena kamu sebenarnya bukan tipe orang yang bisa jauh dari pasangan, begitu juga pasangan misalnya bisa sih bisa, cuman dia berat untuk dijalani. Ini yang membuat pasangan kamu ataupun kamunya jadi kayak, kalau kita nggak bisa jauh dan selalu ada komunikasi, ya agak sedih gitu. Nah maksudnya salah satunya menuntut untuk selalu ada gitu, salah satunya nggak bisa, satunya sibuk, dan satunya juga sebenarnya sama nggak bisa jauh. Jadi ya daripada kita ribet berhubungan komunikasi, tapi kalau ada masalah terus problem, ya udah kita sudahi aja dulu komunikasinya gitu. Kita lihat apa yang real aja depan mata sekarang aja, maksudnya kita fokus dengan apa yang terjadi sekarang aja ya. Jadi ini benar-benar memberikan pembelajaran besar untuk kamu ataupun untuk dia, belajar kalau nggak mementingkan ego masing-masing, karena kita harus belajar memahami kapasitas kita tentang perasaan dan emosi nggak akan sama dengan pasangan. So pasangan kamu sekarang atau di takdir cinta kamu ngerasa dia kayak ngambil jarak, menjauh sengaja, milih kerjaannya, atau dia milih untuk jauh dari kamu, merantau atau apapun juga, ini karena dia nggak bisa ngehandle emosi perasaannya dia. Ya kamu nggak bisa menyalahkan dia juga, karena dia ada di posisi dia bukan orang yang bisa fokus dengan banyak hal di satu waktu yang sama ya. Jadi bukan berarti dia nggak care, nggak peduli sama kamu, no Virgo ya. Dia ini cara dia menyembuhkan diri dia sendiri sih, dia ini self healingnya dia, dan dia berharap untuk kamu juga melakukan hal yang sama saat ini, yaitu fokus ke diri kamu, kesehatan kamu, karir kamu, kerjaan kamu, atau apapun yang menjadi prioritas kamu saat ini ya. Nggak perlu untuk terlalu memikirkan dia, khawatir tentang dia. Dia oke, dia baik-baik aja, dan nggak perlu untuk meragukan kesetiaan dia, karena di sini kuat banget dia pengen bilang sama kamu dia setia ya. Dia sangat-sangat hati dia berkomitmen banget ke kamu. Energi kamu berurusan dengan seseorang yang hati dia hanya milik kamu apapun yang terjadi ya. Energi Virgo, takdir cinta kamu dengan dia, kalian akan dipertemukan jalannya untuk nggak akan lagi jauh ya. Aku ngeliat apalagi masuk ke tahun depan ya, Saturn masuk di Pisces ngarah ke akhir tahun. Saturn tahun ini bakal balik, nggak lagi retrograde. Jupiter juga tahun depan bakal direct juga ya. Jadi terlihat sekali komitmen dimana dia mungkin sekarang memilih untuk jauh dari kamu, tapi untuk kedepannya dia gak akan mau jauh lagi dari kamu, dia akan stay di samping kamu ya. Oke, kita lihat tarotnya untuk kamu Virgo. Wow, Knight of Swords, Temperance, ada energi Sagittarius, Page of Wands. Keinginan dia, harapan dia hanya bersama dengan kamu. Jadi apapun yang terjadi, sebenarnya ada masalah, ada problem, dia tetap hati dia ke kamu. Cuman dia nggak mau aja mempersulit apa yang kalian punya sekarang, yaitu hubungan kalian. Energi The Chariot, energi Moon. Dia memang terlihat nggak mood, dia perasaan dia nggak begitu mau untuk berurusan ya dengan kamu, karena kalau sama kamu bawaannya dia ngalah terus, dia nggak mau untuk apa ya, ego dia sampai nyakitin kamu gitu loh. Jadi ini cara terbaik ya memang seperti ini, Five of Swords sih.
Dia nggak mau untuk buat kamu sakit, nggak mau buat kamu kecewa. Nggak ada niat dia sih, energi Leo 12 house-nya kamu untuk nyakitin kamu, ngecewain kamu. No. Justru dia melakukan ini karena dia justru sangat-sangat sayang, care sama kamu. High Priestess, ya. Dan ini cara dia juga untuk fokus ke kamu aja. Maksudnya kalau ini adalah laki-laki, ya misalnya laki-laki yang udah berpasangan atau komitmen, ya dia pikirkan ya hanyalah I'm okay, aku baik-baik aja, aku uh, aku happy kamu milik kamu, aku happy aku adalah milik kamu dan kamu adalah milik aku. That's it. Itu yang buat dia happy, buat bahagia, buat dia bisa tenang sekarang. Cuman kamu yang berurusan dengan dia mungkin kamu agak stres ya Virgo, agak berat kok dia begini sih, dia diam aja, dia nggak bicara, dia menjauh kayak well, ini proses penyembuhan diri dia, spiritualitasnya dia nggak pernah ataupun dia nggak berusaha untuk menyakiti siapapun. Justru sayang dia besar sekali untuk kamu, Virgo. Ya, itu yang dibuat dia nggak mau. Semakin dia nggak mau jauh dari kamu, semakin dia pengen untuk selalu dekat dengan kamu. Justru karena ada jarak ini loh, karena dia belajar menyembuhkan diri dia, spiritualitasnya dia. Mungkin kamu nggak begitu melihat ke sana, Virgo, karena keputusan dia sepertinya mungkin berat sebelah ya untuk kamu. Jadi kamu kayak kok gini sih gitu. Tapi yang aku bisa bilang ya, aku juga ngelihatnya posisinya memang terbaik kalian berdua memang. Karena kalau dipaksakan aku ngelihat I'm sorry ya, Virgo, akan ada problem lebih besar, masalah lebih besar kalau terjadi antara kamu memaksakan komunikasi atau selalu bersama sekarang. Karena justru aku ngeliat nggak ngarah pisah sih, aku ngeliat cuman ngarah masalahnya merembet kemana-mana gitu loh, yang seharusnya nggak ada jadi ada sih. Memang kita akan berada di posisi kita semakin dewasa, kita belajar untuk melihat nggak semua hal yang kita kira masalah itu harus kita selesaikan saat itu juga. Terkadang kita perlu untuk fokus dengan diri kita. Memang terkesan egois, tapi ya mau nggak mau memang gitu caranya ya, karena hati kamu selalu dia jaga, dia selalu menjaga hati dia loh, komitmen. Ini kalau yang udah berkomitmen memang kuat banget ya. Walaupun misalnya belum menikah juga, cuman kalian udah ada komitmen, mungkin dia udah bilang dia ingin menikah atau berkomitmen dengan kamu, energinya bakal keluar seperti ini. So aku lihat dia udah mempersiapkan, dia ataupun kamu udah mempersiapkan cincin pertunangan di sini, cincin yang dia pakai untuk melamar kamu ya. So Virgo, pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau ngelihat ini dari sisi mana ya. Kalau kamu ngerasakan yang sama seperti yang dia rasakan ke kamu ya, kamu bisa melihat perjuangan dia. Dan kalau memang kamu capek dan kamu sedih dengan apa yang dia lakukan, pertimbangkan lagi gitu, karena kamu akan berurusan dengan energi dia terus-terusan seumur hidup kamu gitu. Tapi nggak apa-apa, aku melihat karena akan ada perubahan sih, jadi ini nggak akan berlangsung lama gitu ya. Jadi walaupun ada problem, kalian akan menyelesaikannya, oke? Dan yang untuk single, aku melihat ada energi kamu gak akan single lagi, terutama di arah akhir tahun, takdir hidup kamu di sini ya. Seseorang akan menjangkau kamu, seseorang ingin membuka hatinya kamu hanya untuk dia sih. Perhatikan lagi ya, ternyata ada seseorang, bahkan 2-3 orang ya udah perhatikan kamu dari jauh. Okay, so that's it, I think that's all ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.